Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bos Indra DM, Prodi Ekonomi Syariah, Angkatan 2019, mahasiswa Institut Parikma Indonesia. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Hartas Asbi SE MAK, selaku dosen pembimbing saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau analisis SWOT barang yang saya akan wirausaha. Adapun barang yang saya wirausaha itu pertama atau analisis itu ini dia. Ini namanya bibit coklat. Bibit ini diambil dari BR atau pohon induknya. Setelah itu kita kita bijinya kita tanam dulu. Setelah itu kita tunggu sampai 1 bulan atau 1 bulan setengah, bibit ini induk ini akan tumbuh. Setelah sampai 1 bulan setengah kita potong. Setelah itu kita potong dan kita ambil induk bibit yang kita akan stek. Contohnya ini namanya BR45. Ini namanya BR45. Jadi misalkan kita akan stek 45. Kelebihannya yaitu yang pertama, bibit ini buahnya sangat besar. Yang kedua, hasil panen akan melimpah. Yang ketiga, banyaknya diminati oleh masyarakat karena bibit jenis ini mempunyai varietas unggul, jadi sangat diminati oleh masyarakat. Yang kedua yaitu kekurangannya. Pun kekurangan dari bibit 45 yaitu hasil persilangan antara BR25 dan apa lagi namanya ini, pohon induknya disilangkan. Kekurangannya yaitu yang pertama, memang bibitnya buahnya sangat besar, tapi kadangkala buahnya tersebut biasanya di dalamnya tidak terdapat terdapat biji yang besar. Jadi masyarakat akan kurang menguntungkan jika dijual hasilnya nanti. Yang kedua itu bibit ini ditanam. Jika kita tanam di misalkan lahan perkebunan, jika tidak ditutupi atau misalkan disungkup, bibit ini akan mudah mati atau layu, karena bibit ini kan kita taruh di bawah dinaungi oleh plastik seperti ini di atas. Ini kan bibit ini dibikinkan tempat seperti sungkup supaya mempermudah seperti ini. Kita stek seperti ini. Setelah kita stek, nanti kita akan pindahkan ke tempat-tempat atau lahan perkebunan. Kekurangan selanjutnya yaitu bibit ini sangat banyak dikembangkan oleh masyarakat di setiap desa, karena bibit ini sangat mudah. Tinggal kita ambil biji coklat, setelah itu kita tanam di koker begini, di koker. Setelah itu kita tunggu beberapa bulan dan tumbuhlah ini biji yang tadi. Setelah itu kita stek. Kekurangannya juga sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembangkan usaha ini. Yang ketiga, ancaman dari melakukan pembibitan coklat ini yaitu kedua, ancamannya yaitu banyaknya pesaing yang melakukan bisnis kakao varietas unggul ini karena sangat mudah. Seperti ini contohnya, seperti ini. Jelas perbedaannya seperti ini.
Ancamannya itu ini bibit ini sangat biasanya tidak tumbuh di sini. Jadi bibit ini kalau kita jual belikan ini tidak laku karena bibit ini sangat kecil. Sedangkan dibandingkan yang ini subur, memiliki 2 daun dan sangat diminati oleh masyarakat karena nanti di sini akan muncul batang-batang yang kokoh dan akan menghasilkan varietas unggul. Ancamannya sangat banyak. Bibit ini akan diambil oleh proyek dan itu pun proyeknya banyak. Jadi biasanya susah ceritanya karena bibit ini banyak yang mengembangkan, jadi ancamannya sangat susah. Dan bibit ini juga pun memiliki jangka waktu tanam, yaitu jika kita tidak menanamnya langsung di lahan perkebunan, bibit ini akan cepat berurat di bawah sini karena kan ini koker. Jadi usahakan jika di bibit ini langsung ditanam. Ancaman yang pertama harus setelah kita memberi, kita harus menanamnya. Ada peluang bisnis yang peluangnya sangat bagus sekali karena membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha-usaha. Karena kan kita lihat saja di sini ini punya ayah saya, itu ini namanya tempat pembibitan secara sungkup. Jadi jika kita tidak menyungkupnya, bibit ini akan mati. Peluangnya sangat banyak. Yang pertama itu membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha. Yang kedua itu cukup banyak peminat di bibit ini, cukup banyak peminat karena bibit ini sangat laku di pasaran. Jadi peluangnya itu banyak sekali. Dan Bupati di Ulu Timur di sini sangat mendukung pembibitan ini karena bibit ini dikasih kepada masyarakat itu untuk dikembangbiakan. Jadi nanti bibit ini dibeli oleh proyek. Setelah itu proyek tersebut membagikan kepada masyarakat untuk ditanam di lahannya, karena kan ada namanya bantuan bibit dari pemerintah. Jadi bibit ini sangat berpeluang untuk mencukupi kebutuhan, dan peluangnya pun dan harganya pun bibit ini per pohon, yaitu biasanya ada yang langsung ambil proyek itu 27, yaitu 2.700 satu pohon begini. Dan biasa juga kalau untuk ditanam langsung oleh masyarakat yang membelinya, biasanya masyarakat membeli dengan harga Rp3.000 per pohonnya. Jadi sangat ekspensif lah, sangat mahal lah jika kita melakukan usaha seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat paparkan analisis SWOT dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata. Saya atas nama Basyo Indra DM mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.